Mohon maaf, saya bukan kepentingan bisnis pengobatan, bisnis obat jamu. Saya cuma ingin membantu sahabat biar sehat. Mungkin ada yang sama gejalanya. Silakan datang ke sini, pokoknya datang. Kalau tidak bisa datang, silakan panggil saya. Kalau masalah terapi, silahkan. Tidak punya uang, tidak apa-apa, gratis. Ini satu titik di lambung, di bagian perut yang di titik pusat, yang ketika itu bermasalah, bergeser atau disposisi, terjadilah penyakit-penyakit yang lain. Itu yang menyebabkan penyakit, itu yang menjadi penyebab penyakit, sumber penyakit. Jadi sumbernya satu, titik pusarnya berubah, maka akan timbul penyakit. Ulu hatinya sakit, asam lambungnya naik ya, terutama asam lambung naik. Pas asam lambung masuk ke area kepala, maka organ-organ yang ada di kepala juga tidak beres. Telinga berdenging apa. Nah, ketika mencapai otak, di situ akan mempengaruhi pemikiran. Ketika mempengaruhi pemikiran, maka akan mempengaruhi psikis. Jadilah anxiety istilahnya. Gejalanya cemas, ketakutan, psikomatis, artinya takut keluar, khawatir keluar, takut keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsyhi wa midad kalimatih. Baik sahabat-sahabatku, saudaraku, rumah kesembuhan Khalifah. Bertemu lagi di sini dengan saya Ali Sabilullah. Dan sebelumnya saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat-sahabat semuanya, terutama yang sempat menyimak video konten saya kali ini, semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi dengan kesehatan sekaligus kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Juga jangan lupa sahabat-sahabatku semuanya, saya juga mohon doa semoga apa yang saya lakukan berupa video ini, berupa pembuatan konten ini menjadi hal yang bermanfaat baik bagi sahabat-sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, kali ini sebelumnya saya curhat dulu ya. Saya lama tidak memposting sengaja berupa verbal seperti ini ya, berbagi pengalaman tentang pengalaman di terapi, kecuali jarang sekali, artinya tidak istiqomah. Jadi ini saya mohon doanya ya, saya mohon doanya, ini yang tidak bisa saya lakukan secara istiqomah. Sebetulnya setiap saat ya, terutama setiap hari itu, artinya setiap hari ya, ketika usai saya menerapi pasien, saya tuh ingin menceritakan, toh walaupun secara verbal aja, cerita saja gitu ya. Ingin berbagi pengalamannya tentang sakit, kasus-kasus sakit yang baru saja saya alami di hari ini. Seperti itu niatnya. Tapi itu tidak istiqomah. Ya mungkin karena manajemen saya atau pengaturan waktu saya yang kurang baik gitu loh. Itu kelemahan saya. Padahal itu baik, karena setiap kasus penyakit itu saya lihat itu berbeda, baik berupa gejalanya maupun sebab-musababnya atau akibatnya. Walaupun jenis penyakitnya sama, kayak stroke umumnya, itu banyak sama-sama penyakit stroke, tapi situ saya lihat mesti ada perbedaan tentang gejala, tentang ya asal muasalnya, indikasi-indikasinya. Jadi kalau itu diceritakan kepada sahabat-sahabat, itu banyak hal-hal yang bermanfaat. Tapi sekali lagi itu kelemahan saya, tidak bisa istiqomah. Tidak bisa istiqomah. Jadi sebelum saya mulai ini, dan ini awal kali setelah jarang mulai kemarin saya berbagi seperti ini, saya mohon doanya semoga saya bisa istiqomah, bisa konsisten untuk berbagi seperti ini.
Atau walaupun bagi orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu tidak ada manfaatnya, tapi semoga bagi orang-orang tertentu juga, bagi yang lain ada manfaatnya. Itu yang saya mau, itu yang saya mohon doanya dari sahabat-sahabat semuanya. Oke, mulai ya, saya cerita tentang pengalaman sebuah ketika saya menjalani terapi ya di hari kemarin ya. Kemarin malam itu saya dipanggil seorang sahabat yang sedang diuji sakit ya. Sedang diuji sakit oleh Allah ya. Di Malang Selatan sana. Malang Selatan jauh di pelosok perbukitan ya. Saya itu datang mulai jam 8 ya sampai jam 2 malam pulang. Nah, beliau itu sakitnya sudah lama dan keluar masuk rumah sakit. Baru saja kemarin keluar rumah sakit dan belum sembuh, manggil saya. Sakitnya apa? Sakitnya itu gejalanya itu masalah perut, pusatnya di masalah perut ya. Dan dari situ ketika dibawa ke pengobatan konvensional itu artinya banyak gejala dari perut itu, paru-parunya ya, bernapas sesak, jantungnya berdebar, detaknya tidak beraturan. Jadi paru-paru, jantung itu kena masalahnya. Perutnya di ulu hatinya sakit ya. Pokoknya masalah dada ini nggak enak semua. Baik posisi paru-paru, jantung. Nafasnya sesak ke atas, lehernya panas atau apalah. Kepalanya juga gitu, insomnia nggak bisa tidur, kadang keliengan. Ya pokoknya nggak enak. Itu gejala-gejalanya dari perut, dada sampai kepala. Nah ini terus-terusan, nggak pernah sembuh. Walaupun ada kesembuhan sebentar, itu masih nggak plong gitu sembuhnya. Cuma ringan gitu ya. Intinya nggak sembuh-sembuh. Sampai keluar masuk ke rumah sakit. Ya masalahnya tadi, masalah lambung, berkembang ke jantung, paru-paru. Akhirnya tidak sembuh-sembuh ya, lama keluar masuk rumah sakit. Akhirnya cari alternatif. Nah, kemudian minta bantuan ke saya. Saya datang ke sana. Dari awal saya sudah menduga karena yang sakit itu sering buat story ya. Sekarang kan biasa kalau orang sakit atau apa punya masalah itu cerita di storynya. Saya lihat gejala-gejalanya dari cerita di story FB-nya juga WA-nya ya. Awal kali saya melihat gejalanya sudah yakin bahwa itu adalah masalah lambung. Kalau versi saya itu masalah lambung dan menurut keilmuan saya yang saya pahami tentang itu ya. Jadi ada satu titik di lambung, itu namanya titik pusar. Itu ketika bergeser terjadi disposisi, itu akan menimbulkan banyak berbagai penyakit. Nah, kalau di istilah saya itu terapinya saya sebut jari metafakta pusar, titik pusar. Saya yakin itu karena yang saya alami setiap saat ketika ada pasien, mayoritas 90% saya lihat itunya yang tidak beres, yang menimbulkan penyakit-penyakitnya. Baik itu stroke, terutama asam masalah jantung, paru-paru, kepala, bahkan ginjal. Itu ternyata itu yang tidak beres setelah saya lihat. Kebanyakan itu. Selain disposisi tulang sebagaimana yang saya dapat dari keilmuan pengobatan air zam Azir Al-Kausawiyah. Tapi yang paling banyak saya temukan berawal dari masalah titik pusar itu. Nah, ini satu titik di lambung, di bagian perut yang di titik pusar, yang ketika itu bermasalah, bergeser atau disposisi, terjadilah penyakit-penyakit yang lain. Itu yang menyebabkan penyakit, itu yang menjadi penyebab penyakit, sumber penyakit. Jadi sumbernya satu, titik pusarnya berubah, maka akan timbul penyakit. Ulu hatinya sakit, asam lambungnya naik ya, terutama asam lambung naik ke atas, lewat ulu hati di sini sakit ya, kayak sakit gini ya, sampai kayak lelah di sini ya, sini sekitar sini mesti sakit kalau asam lambung naik. Ini kaku, lanjutkan kaku sampai ke dada, memenuhi dada asam lambung, ampek kayak penuh.
Oh ya, dari perut dulu. Kalau asam lambung akan naik, dia mengembang, asam lambung semacam gas itu akan perut terasa kenyang terus. Kayak kembung terus, nggak enak. Naik ke ulu hati sakit. Sampai terasa lelah itu di sini, kaku ya. Gini aja sulit, gini aja males. Itu rasanya. Kemudian sampai memenuhi dada. Di situ terasa sesak. Kalau rongganya dadanya jenis lebar maka dia tidak gampang sesak, tapi ketika bergerak sedikit dia ngos-ngosan. Dia gampang lemah, detak jantungnya tidak beraturan, paru-parunya juga masalah gara-gara gas asam lambung sudah naik. Terus ke atas, lewat di tenggorokan merasa cekit-cekit, merasa ada yang panas ya, mau menelan sakit, mau menelan gak enak. Kemudian terus lama-lama tidak sembuh-sembuh sampai masuk kepala. Di situ akan bersentuhan asam lambung, bersentuhan dengan organ otak. Ketika sudah masuk ke kepala, area kepala, semua organ-organ di kepala kena, termasuk otak, mata, buram atau apa, merasa sering perih di sisi hidung, entah sinusitis, flu yang tidak berkesudahan, terasa tersumbat terus hidung, mulut bau, apa pokoknya nggak enak, sariawan, pokoknya area kepala. Kalau sudah gas asam lambung masuk ke area kepala, maka organ-organ yang ada di kepala juga tidak beres, telinga berdenging apa. Nah, ketika mencapai otak, di situ akan mempengaruhi pemikiran. Ketika mempengaruhi pemikiran, maka akan mempengaruhi psikis. Jadilah anxiety istilahnya. Gejalanya cemas, ketakutan, psikomatis artinya takut keluar, khawatir keluar, takut keramaian, jantung berdebar ya, was-was, dengar orang meninggal takut mati, selalu cemas mati ya, pokoknya tidak tenang, yang terasa seakan-akan aneh. Nah, biasanya di titik ini ketika asam lambung sudah menjadi anxiety, mempengaruhi psikis, kebanyakan orang-orang itu menyangka itu kena sihir, kena klinik ya, kena santet. Padahal murni fisikal, yakni asam lambung sudah naik ke area kepala dan sudah mempengaruhi atau menyentuh organ otak. Itu aslinya. Jadi bukan kena santet. Nah, ini kasus salah satu contoh asam lambung yang disebabkan oleh, yang salah satu menjadi akibat dari satu titik di area perut yang ketika itu bermasalah akan mengakibatkan banyak penyakit. Salah satunya yang paling dekat adalah asam lambung dengan gejala-gejalanya tadi, yakni bergesernya titik pusar. Terapinya bagaimana? Nah, ini ya harus ketemu saya. Karena kalau saya teknik terapinya saya terangkan begini, itu takut salah sahabat, karena itu membutuhkan rasa sekali, bukan begitu itu selain membutuhkan teknik sentuhan, teknik berupa teknik fisikal, itu juga rasa. Itu masalah rasa juga. Jadi kalau saya sembarangan bilang ini tekan itu, nanti kalau salah malah tambah bahaya, karena ini masalah teknik dan ini masalah organ vital di perut ini. Nah, ini tujuannya saya bilang begini ya, satu cerita ini bukan karena promo pengobatan, enggak. Saya ingin bantu bagi siapa yang mengalami hal ini, saya bantu. Mohon datang, silakan datang. Apakah saya dengan ini menjual teknik biar rame? Tidak, silakan. Kalian tidak bayar ke saya, tapi silakan datang. Saya bantu. Saya lihat ya, mungkin jangan-jangan apa yang dialami sahabat-sahabat ada yang seperti ini, yang disebabkan oleh titik pusar itu. Datang, silakan ke sini. Saya bantu, saya tidak minta bayaran. Pokoknya datang ke sini. Kecuali saya dipanggil. Kalau dipanggil ya mohon ganti bensinnya. Kalau masalah pengobatan saya ikhlasnya kalau mau ngasih. Jadi saya murni mau bantu sahabat-sahabat semua, karena gejala penyakit kayak ini yang banyak saya temui. Dan itu akan menjadi kesiksa. Kak, sembuh-sembuh kadang orang kemana-mana sampai biayanya banyak. Biaya banyak sembuh tidak apa-apa, kalau biaya banyak tidak sembuh. Nah, itu saya inginnya sahabat-sahabat semua sehat. Saya ceritakan ini, mungkin ada yang mengalami. Nah, kembali ke cerita.
Begitulah yang terjadi pada sahabat saya yang di Malang Selatan itu. Dia juga bahkan mengalami hal-hal yang tadi, asam lambungnya itu penyakit asam lambung ya, yang saya duga itu seperti itu. Titik pusarnya sudah menyimpang sehingga menyebabkan gejala-gejala yang ia ceritakan di storynya, termasuk dia cemas, ingat mati. Bahkan dia sempat cerita, khusus sahabat ini sempat cerita, dia akan ngomong masjid. Sampai masjid itu diserahkan kepada orang-orang itu, orang-orangnya, bahwa dia sakit dan merasa sudah pasrah tidak bisa. Bahkan dia merasa dirinya sudah mau mati. Yaitu loh pikirannya, salah satu asam lambung yang sudah menjadi anxiety adalah orang selalu ingat mati, bahkan siap pasrah. Selain takut, dia bahkan pasrah, mati pun tidak apa-apa, sudah siap. Begitu juga yang terjadi pada sahabat saya ini. Dia ngomong masjid, apalagi hampir Ramadannya, dia sudah menyerahkan semuanya sudah. Dia sudah menyerah karena rumah sakit tidak bisa apa-apa, sambil dibarengi dengan pikiran-pikiran aneh itu, ingat mati ini, dia merasa mau mati, sudah seperti itu. Sampai dia serahkan urusan-urusan masjid itu. Sampai dia merasa sudah, ya sudah, kalau sudah mati pasrah gitu. Sampai berpikir seperti itu. Itu murni asam lambung. Nah, karena gejala-gejala aneh seperti itu, dia pikir, akhirnya dia akan banyak temannya juga paranormal. Dia cerita ke temannya paranormal, sisi klinik ya. Akhirnya ada yang menerawang, ada ceritanya juga ya, ada yang menerawang bahwa dia salah satunya adalah salah satu paranormal temannya bilang bahwa dia sedang dikuasai oleh Betoro Karang. Karena memang orang yang sakit ini juga sedikit-sedikit orangnya juga terjun di dalam dunia spiritual, supranatural ya. Salah satu temannya sampai bilang, penyakit kamu itu dikuasai atau sedang diganggu, apa ya istilahnya, dia itu dimakan atau apa, disesap darahnya atau apa gitu, sedang dikuasai oleh Betoro Karang, diganggu oleh Betoro Karang penyakitnya itu. Jadi kalau ingin terapi ke dia, katanya harus siapkan uang 32 juta kalau mau buang Betoro Karangnya yang sedang mengganggu, katanya. Sampai segitunya sahabatku, padahal sepele, masalah asam lambung. Asam lambungnya naik gara-gara sepele, titik pusarnya bergeser. Jadi yang dibereskan terapinya adalah titik pusar. Maka bagaimana terapinya? Ya tadi saya tidak bisa, kalau teknik terapinya saya tidak bisa berbagi ke sini karena ini masalah teknik dan rasa. Kalau teknik mungkin saya bisa bilang titik ini tekan, tapi bukan hanya masalah fisikal tekan. Di situ ada rasa yang dirasakan yang tidak bisa saya ceritakan di verbal ini. Salah, nanti tambah parah, tambah bergeser, tambah parah. Nah itu masalahnya. Bukan saya karena medit atau pelit teknik, tapi karena memang caranya tidak seperti ini. Silakan datang ke sini kalau mau terapi, saya bantu. Saya buat video ini, saya ingin membantu sahabat-sahabat semuanya. Bukan saya tujuannya ingin dapat uang sehingga pengobatannya saya laris, tidak. Kalian datang tanpa bayar ke sini silakan, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa membantu kalian, terutama masalah penyakit yang saya alami kemarin. Bukan yang saya alami, yang terapinya saya alami kemarin tentang sahabat saya yang di Malang Selatan itu. Sekalian cerita seperti itu gitu. Saya bantu karena mayoritas saya temukan penyakit seperti itu. Dan sulit, saya mati sulit sembuh. Kalau itunya belum bergeser ke tempatnya, titik pusar ini tidak sembuh. Sembuhnya pun sementara. Jadi itu diperkuat kembali ke titik pusatnya. Iya, kecuali sakitnya seperti di keilmuan PAZ, apa ya, karena bergesernya tulang belakang, karena bergesernya tulang gitu, sehingga digerak-gerakkan. Kalau titik pusar itu saya lihat tidak bisa digerakkan secara sistem, harus disentuh itunya langsung. Harus disentuh itunya langsung berdasarkan terapi saya. Karena saya sudah mencoba menggerak-gerakkan secara metode yang lain itu biar kembali dipancing dengan gerak kaki gitu, gini itu. Di keilmuan PAZ tidak berubah, tidak bergeser ke semula. Apalagi melalui pil, walaupun mahal, tidak bisa memindah titik pusar itu ke titik semula. Denyutan titik pusar itu tetap harus disentuh, dan disentuh itu melalui teknik dan rasa ya, yang tidak bisa saya bagi sembarangan, yaitu masalah rasa. Jadi tujuan saya ingin membantu dengan teknik saya itu. Kalau sahabat-sahabat ada yang bermasalah kesehatannya seperti ini, gejala yang saya ceritakan ini seperti sahabat saya itu, silahkan datang ke sini. Walaupun tidak bayar, pokoknya datang ke sini, saya bantu.
karena saya paham itu. Insya Allah saya paham. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat saya ini, ya terjadi sudah. Dia WA langsung WA saya. Saat itu juga ketika saya lakukan, saya tekan. Nah ketika saya datang, betul dugaan saya ya, memang titik pusatnya sudah kocar kacir. Ibarat saya bahasakan kocar kacir ya, bukan pada tempatnya. Nah saya lakukan itu. Sisi klinik nggak ada, dia nggak kena santet, nggak ada. Saya ruqyah dengan cara batinnya nggak ada. Akhirnya saya lihat perutnya, betul apa yang saya duga selama ini berdasarkan story-storynya, gejala-gejala di storynya. Titik pusatnya berubah yang menyebabkan asam lambungnya naik. Saya tekan betul secara logika saat itu juga langsung. Ini sakit betul. Dia merasa sakit. Ini tidak sakit betul. Tekan sampai selesai, sudah. Selesai itu langsung lega. Nafasnya enak. Ini langsung lemes, artinya nggak kaku ini, karena saya kembalikan ke tempatnya yang berubah-berubah itu. Yang kaku-kaku saya lemeskan. Bukan dipijat, diurut, enggak. Titik tadi, titik pusar dikembalikan, sudah. Titik pusarnya ke semula, maka sistem atau organ-organ yang lain ke titiknya semula. Di situ bebas bergerak, sistemnya normal. Nah, biasanya bunyi krok-krok gitu ya. Ngalirlah semua, yang tidak ngalir menjadi ngalir, yang tersumbat airnya menjadi lancar, sistemnya yang tidak normal menjadi normal. Akhirnya yang kaku jadi lemas. Langsung saat itu, bahkan ketika saya pulang langsung WA, Kak, saya betul-betul merasakan ada perubahan besar. Bahkan saya tidak, seakan-akan tidak sakit, betul-betul terasa sakit, tapi pakai bahasa Madura. Nanti saya screenshot WA-nya di bagian belakang video ini. Jadi sepele sahabatku, tapi kalau itu tidak berubah, tidak beres, maka tidak selesai. Itu versi saya. Saya cerita pengalaman, bukan teori. Saya tidak, apalagi secara medis, saya tidak pernah sekolah medis, tapi ini pengalaman di lapangan yang sudah terjadi. Saya cerita ini yang sudah terjadi, kenyataan. Dan saya tidak bisa membohongi seperti ini. Saya tidak bohong sampai buat cerita tidak terlalu seperti ini. Nanti saya screenshot WA-nya. Seperti itu sahabat-sahabatku ya, ini sekelas cerita pengalaman di pengobatan yang sempat saya buat video ini ya. Masih banyak lagi, semoga sempat buat video. Rencananya saya sekali lagi saya mohon doanya setiap malam paling tidak saya itu buat video yang hari ini apa pengalamannya. Bahkan saya pinginnya kalau tidak mau tidur gitu ya, saya buat video ini setiap malamnya, setiap harinya, setelah subuh. Tapi tidak istiqomah. Ingin saya konsisten seperti itu, sehingga saya bisa memberi manfaat terutama di bidang kesehatan bagi sahabat-sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabatku, ini cerita ya. Ini cerita, mungkin ada yang mengalami penyakit seperti itu bukan santet ya, bukan klinik, tapi murni asam lambung. Caranya bagaimana? Kalau disebabkan karena pergeseran titik pusar versi saya, silakan saya bantu. Hubungi saya kalau mau mau konsultasi tentang itu lebih dalam lagi, silakan hubungi nomor saya 081216666284. Sekali lagi nomor saya, WA, call WA atau telepon biasa 081216666284. Ini ya, ada di situ ya. Itu tapi kebalik ya. Itu nomor saya, 6-nya 4 kali. 081216666284. Silakan kalau mau konsultasi gratis. Kalau mau datang silakan. Tidak punya uang, pokoknya datang ke sini, saya bantu sahabat-sahabat. Mungkin di situ ada kesembuhan. Allah menyembuhkan melalui tangan saya. Ya. Silakan datang. Mohon maaf, saya bukan kepentingan bisnis pengobatan, bisnis obat jamu. Saya cuma ingin membantu sahabat biar sehat. Mungkin ada yang sama gejalanya ya. Silakan datang ke sini, pokoknya datang. Kalau tidak bisa datang, silakan panggil saya. Kalau masalah terapi, silakan. Tidak punya uang, tidak apa-apa, gratis ya. Kalau dipanggil jauh, ya harus pengertian sendiri BBM-nya karena saya pakai kendaraan. Kalau datang ke sini ya silakan. Kalau masalah tenaga terapinya, silakan. Kalau punya uang, silakan pulang begitu saja, tidak apa-apa. Terima kasih ucapkan ke saya, tidak apa-apa. Saya senang pokoknya sembuh, sehat gitu aja. Mau ngasih tidak apa-apa, silakan seikhlasnya. Ya.
Jadi demikian, semoga bermanfaat video ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Salah kurangnya maafkan saya. Sekali lagi jangan lupa sambung doanya. Semoga kita semua istiqomah dalam memberi manfaat baik bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi. Ingat, selanjutnya kalau ada apa-apa mau dipertanyakan atau dikonsultasikan, hubungi saya tadi 08121666666. 6-nya 4 kali ya. 0812166666284. Demikian. Kalau alamat saya di Jalan Raya Jatikerto, Kromengan, Malang Selatan, Kecamatan Kromengan, Jalan Raya Panjen Blitar, Malang Blitar. Pinggir jalan raya, pasnya di depan rumah Salsabila, rumah sakit Salsabila Jatikerto Cupak. Di Google ada, gampang. Ada papan nama di depan rumah saya, di depan tempat saya ini, Rumah Kesembuhan Khalifah. Demikian, subhanallah walhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.